Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bunda Dina di podcast Usersip Cerita Guru Inspiratif. Kali ini Bunda kedatangan dua sahabat Bunda. Yang pertama adalah Ustazah Surya Pratiningsih selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang satunya adalah Kepala Sekolah dari Alif School, sekolah untuk anak-anak usia 3 tahun. Narasumber kita kali ini adalah Ustazah Surya Pratiningsih. Beliau kelahiran 7 Februari 1991. Hobi beliau jalan-jalan dan makan-makan. Beliau adalah seorang ibu dari Aksa. Masa ngajar beliau 11 tahun. Saat ini beliau mengajar di SMP Quran Al-Karimah Kuburaya. Narasumber kita selanjutnya Iin Purwati. Beliau adalah kepala sekolah dari Alif School, sekolah untuk anak usia 3 tahun. Beliau lahir di Mait Hilir 5 April 1996. Hobi beliau masak dan makan. Lama masa mengajar sudah 4 tahun. Mari kita simak dan dengarkan cerita inspiratif pengalaman Cigu ini dalam mengajar anak-anak generasi Z. Bagaimana ceritanya? Yuk kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita udah ada Ustazah, tapi berhubung ini adalah teman-teman akrabnya Bunda. Nggak akrab sih, siapa sih yang mau aku akrab? Ya, ada Iin, panggilan akrabnya. Kemudian ada Cuya, panggilan akrabnya. Tapi kita panggilnya langsung pakai nama aja ya. Gimana nih, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Tidak pegang sendiri nih. Maaf ya. Alhamdulillah kabarnya ya beginilah. Alhamdulillah baik, sehat tuh. Iin gimana kabarnya Iin? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ya alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke. Bolehlah sekali lagi kita bikin slogan ini. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya mana semangatnya nih ibu-ibu jaigu? Ya jadi gimana nih? Mungkin kayaknya Bu Iin nih udah kehabisan kata-kata dan energi karena menghadapi anak-anak 3 tahun. Gimana Bu? Tantangannya nih Bu menghadapi anak-anak gen alpha berarti ya, gen alpha. Alpha benar. Jadi bisa dijelasin sedikit nggak ngajarnya apa nih, terus di mana? Jadi kalau saya itu ngajarnya anak Anak kecil-kecil ya. kecil banget, masih penerus bangsa lah ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, usia-usia PAUD yang mana masih banyak banget pembentukan karakter, pembentukan kemandirian lagi dan lain-lainnya. Keagamaan juga tentunya tuh utamanya di keagamaan, karena basically di sekolahnya itu basicnya di agama Islam. Semacam ngaji gitu ya? Ya. Pengenalan hijaiyah. Selain hijaiyah, terus kayak tentang keislaman, dan juga ada juga mix dengan pengenalan Charlie Spring. Oh, persiapan anak-anak buat masuk sekolah jadinya lebih tepatnya ya. Ya, tapi nggak terlalu mendalam gitu loh. Jadi kayak masih baru, kamu 3 tahun 4 tahun ini kan kita nggak ngewajibin untuk anak udah bisa banget nih angka sama huruf pegang pengenalan aja. Tapi dengan metode fun learning, di mana mengenal angka lewat permainan, lewat flashcard, lewat games motorik gitu tuh dipadukan. Lebih ke seperti ini mungkin ya, kayak pengenalan anak-anak dan melatih fokus mereka mungkin ya dari awal. Jadi udah terbiasa untuk dunia belajar itu seperti apa gitu ya. Jadi nggak kaget. Betul. Nah kalau Ibu Cuya gimana nih Ibu Cuya? Ngajar apa nih Ibu Cuya? Ngajar matematika. Di SMP Quran ya? Ya, alhamdulillah dikasih amanah dari tahun 2022 itu ngajar di SMP Quran Al-Karimah Kuburaya. Itu. Terus gimana tuh? Aduh, fotonya kan nanti pandai kalau ya daripada enggak bolak-balik. Iya gitu kan. Bagus kakak yang stay, kalian berdua. Kan? Bisa tuh siapkan lagi udah pasang. Tidak, kakak dosa usah bolak. Kita berdua ya bolak-balik. Soalnya yang nanyakan gue. Iya makanya gitu. Ya kalau gitu. Gini. Enggak usah, nanti tidak kedengaran kayak. Ada dikat ya, dikat. Pandai ya. Dia begitu sabar dan menghadapi. Ada tuh kita ini belum ada apa-apanya kan ngadepin emak-emak yang nama Dina. Oke. Nah, terus kalau di SMP Quran nih
gimana nih metode pembelajarannya atau ada berbeda lah dengan sekolah pada umumnya? Ya, jadi kalau SMP Quran Al-Karimah itu kan boarding school ya. Jadi boarding school anak-anak itu menginap di sekolah per 2 pekannya mereka tuh pulang. Nah, jadi di sana itu memang mereka kenapa boarding school karena kita punya target. Jadi lulusan sana itu targetnya itu lulus dengan hafalan 20 juz targetnya. Gitu. Makanya mereka tuh difokuskan untuk menghafal Quran juga, kemudian untuk belajar akademiknya juga, tapi memang porsinya tuh lebih banyak di menghafal Quran. Jadi dari pagi sampai siang, dari jam 7.30 sampai jam 11 itu mereka belajar Al-Quran, jadi menghafal, tahfiz gitu kan. Kemudian nanti setelah itu mereka tidur siang, mereka makan siang, sholat. Nah dari jam 1 sampai jam setengah 5 sore itu mereka baru belajar mata pelajaran nasional. Wow, Masya Allah. Lanjut lagi tuh biasanya malam itu nanti bergantian tuh malam itu selepas Ba'da Isya. Nah itu ada kajian lagi, kemudian ada tahfiz. Nah itu selang-seling harinya. Terus berarti kalau lebih banyak fokus ke Al-Quran, jam-jam pelajaran umumnya berkurang ya? Iya, memang karena kita tetap, jadi gini, tujuannya itu adalah ketika kita mengejar akhirat, dunianya juga ada kita tinggalkan gitu. Jadi ketika anak itu menghafal, maka pelajaran yang nasional itu juga tetap kita adakan. Jadi dalam masa tidak kita tinggalkan gitu. Walaupun dengan porsinya yang lebih sedikit daripada umumnya, namun substansinya, nah itu tetap muatannya itu tetap sama. Oh gitu. Jadi ketika anak-anak itu kita saingkan di luar, itu mereka walaupun tidak sampai tinggi, tapi mereka tetap bisa menyetarai di atas rata-rata. Ya, artinya bukan berarti ketinggalan juga ilmu-ilmunya iya gitu. Nah kalau ini gimana sih? Alif School nih, kalau Al-Karimah tadi kan berarti tetap menggunakan Kemendikbud. Kalau Alif School nih konsepnya gimana? Pakai DDST kah? DDST itu apa ya? Denver. Apakah pakai penilaian Denver 2 itu untuk sebagai alat ukur di anak-anak perkembangan motorik, perkembangan agama, terus bahasa, terus ada apa lagi itu yang motorik halus kasar, atau memang punya sistem sendiri, atau pakai DDST itu kan udah dipakai dokter, psikolog, dan sekolah-sekolah prasekolah. Kalau dari Alif School gimana? Kalau dari Alifnya saat ini kami masih pakai kurikulum dari Alif sendiri. Oh iya. Jadi karena memang non formal. Jadi untuk misalnya kurikulum itu dari internal, dari memang dari tim khusus. Nah jadi kadang juga di mix dengan kurikulum merdeka dari sekolah kayak PAUTK gitu. Oh, kita ambil yang yang bisa terapkan di Alif juga. Gitu. Berarti untuk penilaian tumbuh kembang itu memang dirancang sendiri ya dari Alif School ya. Betul. Karena kalau dilihat menilai tumbuh kembang itu kan ada juga yang dari DDST itu Denver Development gitu ya. Yang 2 itu kan udah legalitas dipakai di psikolog sama dokter anak juga gitu kan. Berarti nanti itu dia apakah seperti sekolah 1 tahun atau berbulan-bulan gitu aja? Oke, baik. Periode mesti. Kalau di Alif itu kita lebih jatuhnya seperti tempat bimbel gitu. Oh. Ya, jadi per bulan. Nah, saat ini kita belum menerapkan per semester atau per tahun. Namun jika memang orang tua mau bersekolah sampai setahun atau mungkin 2 tahun, kita bisa juga. Oh gitu. Karena itu disesuaikan dengan perkembangan anak. Jadi misalnya materi yang sudah diberikan di tahun pertama, di tahun kedua kita akan berikan yang berbeda lagi, yang lebih meningkat lagi gitu. Oh, berarti memang lebih ke kayak bimbingan belajar ya? Ya, dengan basic Islami dan juga ada Quran Islam. Apa aja tuh programnya tuh? Untuk saat ini ada 2 program kita. Yang pertama ada mengaji fun learning. Nah, ini tuh lebih fokus ke
pembelajaran mengaji, dan juga ada juga keislaman tentang bagaimana Islam itu, bagaimana nabi-nabi juga, kisah-kisah nabi, praktik ibadah, adab akhlak juga. Itu yang pertama. Yang kedua, ada program yang baru kita laksanakan, baru kita terapin, baru kita coba selama setengah tahun. Itu mix calistung. Wow. Nah, jadi mix calistung ini bukan calistung yang kayak pada umumnya ya, itu kan yang kayak full anak-anak bisa sampai ke penambahan dan lain-lain. Karena emang ini fokusnya kita anak usia itu di daerah balita, itu lebih ke mengenal aja, itu juga ada ngajinya. Jadi selain mereka dapat mata pelajaran materi umum kayak angka, huruf dan membaca, dan juga kayak materi-materi permainan juga yang itu edukatif gitu kan, mereka juga bisa mengaji. Gitu, mengaji ada, hafalannya ada, ibadahnya juga ada. Itu biasa kita kalau pagi itu ada praktik sholat duha, praktik gerakan, kadang juga yang praktik berjamaah juga gitu di selang-seling. Masya Allah. Berarti selama ini ada range usianya dari umur berapa? 3 tahun ya? Dari 3 tahun sampai sebelum sekolah ya berarti ya? Ya, tapi tergolong program lagi kalau untuk yang mix calistung ini itu dari usia 3,6 tahun sampai usia 5,6 tahun. Oh iya, berarti kan maksudnya belum langsung ke sana ya? Belum. Ini masih dengan fun learning, belajar sambil bermain lah ya. Iya, Itu kayak bener. konsep mengenalkan. Karena anak usia segitu kan kita aja mama-mama ya. Iya. Kalau sendiri itu kan rasa dong. Jadi nggak usah repot-repot, ke Alif aja deh. Iya, boleh. Ini nih yang perlu anaknya buat pengenalan angka, huruf, terus kemudian hijaiyah, boleh ke Alif School ya. Terus tantangannya apa nih? Ada nggak tantangannya nih? Mungkin dua-duanya bisa jawab. Tantangan semenjak ngajar di Alif School gimana nih? Baik. Kalau dari saya sendiri sih emang karena basicnya bukan di pendidikan. Ya, wow. Agak shock dong, Ya. shock banget gitu kan, kayak lintas jurusan nih. are you sure gitu kan. Yakin gitu kan, bisa nggak sih aku yang kayak kuliahnya di ekonomi syariah tiba-tiba nyemplung gitu ke dunia anak-anak. Bahkan ini bukan anak-anak yang udah bisa diatur, anak-anak yang masih bener-bener nggak tahu gimana sih aturan di sekolah, baru mengenal dunia sekolah, ketemu teman-teman baru gitu kan. Bagian tantrum itu kayak tantangannya tuh bener-bener tinggi banget. Nah, terutama itu tangan emosi ya. Emosi itu kelola emosi sih sebenarnya. Lebih ke kelola emosi, kayak kita boleh emosi tapi kita jangan ngamuk gitu kan. Kita emosi tapi kita tetap stay cool, stay tenang, sabar gitu. Terus kayak mereka ini anak-anak, jangan sampai kita teriak atau kita bentak gitu, kayak misalnya nih si A dia coret-coret dinding terus pukul temannya. Bisa kalau di rumah kalau sama anak sendiri atau mungkin kelepasan gitu kan, langsung kayak kenapa itu kayak gitu kan, kayak kita duduk, kita sama ratain, kakak kenapa coret di dinding? Pengen menggambar. Kalau kita mau menggambar di buku aja ya. yuk. Oh, begitu ya Bu Guru, Ustazah. Iya, kalau menggambar itu di buku, di kertas untuk menggambar atau menulis, gak boleh di dinding. Nanti dinding jadi nggak cantik lagi deh. Coba lihat, dia cantik nggak kalau gitu? Enggak, kotor jadinya. Itu kakak tahu kan? Jadi kalau kita nulis di kertas aja gitu. Masya Allah ya, ini ngadepin anak sendiri gimana Bu Ibu? Apalagi ngadepin anak orang ya. Tapi sebenarnya tantangan ngajar anak-anak tuh kita ngerasa disayang nggak sih? Maksudnya mereka tuh kan sayang banget apa adanya kan. Iya, maksudnya benar. senang meluk, kadang-kadang suka bikin kayak gift lucu gitu kan. Kalau anak-anak kecil nih. Benar. Lain kalau anak dewasa kan pendekatannya udah lebih beda lagi ya. Maksudnya anak kecil kan masih bisa dideketin Betul. lebih mudah gitu. Jujur lagi ya. Ya, jujur lagi ya. Jujur banget. Nggak ada tuh misalnya kayak Ustazah cantik deh. Maksudnya di belakang kayak gitu kan, nggak mungkin. Nah kalau
Kalau dari Surya nih, gimana nih tantangan ngajar anak boarding school? Wow, bayanginnya tuh boarding school tuh Ya. agak gimana gitu, maksudnya Kali banget ya. perjuangannya gitu ya. Perjuangan banget. Iya, jadi baru berkecimpung di dunia boarding school ini barulah di Al-Karimah itu. Jadi sebelumnya kan memang sebelum-sebelumnya itu memang di sekolah full day. Nah, itu jelas ada perbedaannya. Jadi kalau di boarding itu lebih kompleks. Jadi kalau anak-anaknya itu lebih kompleks, masalahnya lebih kompleks, lebih banyak tantangannya juga pastinya lebih banyak daripada sekolah yang full day. Nah, pada umumnya itu. Jadi kalau di rumah itu karena kalau di sana itu kan sistemnya perizinannya itu di wali kelas semua ya. Kebetulan juga alhamdulillah saya diamanahkan juga jadi wali kelas. Wah, serangkap nih. Nambah Betul. kerjaan nih. Wali kelas Gaji double, juga. alhamdulillah, Alhamdulillah, amin. amin. Wali kelas, guru juga gitu kan, dan ditambah amanah sebagai wakil kepala sekolah kan. Nah, jadi HP itu kadang memang kita harus standby gitu. Karena kadang-kadang kalau namanya di asrama itu kan ada namanya penjaga asramanya ya. Jadi kita sebutnya dengan musrifah gitu. Jadi ketika si anak ada perlu apa atau ada perizinan atau apa, tetap nanti diarahkannya itu ke wali kelas. Misalnya ada izin atau ada sakit tiba-tiba gitu kan, ada anak sakit atau segala macam mau izin pulang segala macam, nah tetap perizinannya jatuhnya di wali kelas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tantangannya memang lebih kepada ya tantangan menghadapi anak-anak usia Remaja. usia remaja lah, paham lah ya kalau usia remaja. Di mana bunga-bunga cinta baru bersemi. Iya, virus merah jambu. Itu kemudian di mana mereka itu juga butuh teman-teman untuk curhat gitu kan. Mereka butuh teman untuk cerita. Cukup kita duduk, kita dengarkan, itu cukup untuk mereka. Kadang kita nanya gitu kan, gimana kabarnya Hani segala macam. Mereka cerita gitu, atau misalnya keluh kesahnya apa, kurangnya apa, atau ketika kita ngelihat anak didik kita lagi nyendiri nih gitu, kita harus peka juga gitu. Jadi Terpanggil. kenapa Kak gitu kan. Dan mereka itu paling tidak suka, sama kayak kita lah ya, paling tidak suka ketika ditegur di depan umum. Ya. Sama kayak kita kan tidak suka gitu. Jadi kita juga ketika sama mereka, karena mereka kan udah punya ini ya, mereka kan sedang membentuk pola pikirnya ya, dan mereka kan juga sudah bisa membedakan gitu. Nah, jadi ketika kita mau negur mereka salah, kadang kita panggil dulu gitu, kita ngobrol dulu berdua. Nah, itu baru kita sampaikan, Kak ini tidak boleh, ini sebenarnya gini-gini. Nah, kayak gitu. Itu sih lebih ke gitu. Yang lainnya ya karena di asrama juga, jadi hal-hal yang biasanya kita di rumah itu menjadi tanggung jawab orang tua. Misalnya harus mengajarkan mereka nyuci baju, harus mengajarkan mereka, ada yang sampai sekarang mereka masih belum bisa berbenah diri, dalam tanda arti memfokuskan untuk kebersihan dirinya. Masih ada yang masih belum sempurna gitu kan. Ibaratnya sama kayak kita masih ngurus anak balita gitu. Masih ada gitu anak-anak. Kemudian ada yang ketika masa kecilnya itu yang belum selesai, jadi tantrumnya itu sama kayak tantrum anak kecil. Ada pernah sampai kasus itu mencak-mencak gitu kan, karena memang itu mencak-mencak karena memang ternyata di masa kecilnya itu belum terselesaikan masa itu gitu. Jadi ketika udah beranjak ke SMP, nah itu masih ada di bawah, itu terkeluarlah di situ karena belum selesai dia tuh di situ Dengan gitu. dirinya Dengan dirinya sendiri waktu dia masih kecil. Nah, itu sih. Jadi ya tantangannya itu. Jadi ketika kalau misalnya kalau full day kan, jadi kita bisa minta tolong orang tua nih, nanti di rumah tolong diarahin gini-gini ya Bu ya, ini segala macam. Tapi ketika di asrama ya kita yang turun tangan gitu kan, kerjasama antara wali kelas, antara guru, kemudian antara musrifahnya itu kita kerjasama gitu. Nah, musrif dan musrifah ini sebagai informasi ia adalah wali asrama. Wali asrama. Masya Allah. Betul. Jadi tantangannya masing-masing ya. Nah, ngomongin soal boarding school tadi, berarti guru-guru boarding school khususnya wali kelas harus siap
menggantikan peran orang tua Iya. di sekolah ya. Iya, harus Masya siap. Allah. Jadi memang itu tadi, karena kalau dari pagi sampai siang fullnya anak-anak itu sama kita wali kelas. Jadi tanggung jawab kita, dia sakit, kemudian ada keluh kesah apa, nah itu tanggung jawab kita. Kemudian nanti di malamnya itu memang ke musrifahnya, tapi tetap dengan perizinan dari wali kelas gitu Masya Allah. kita. HP 24 jam harus on. Iya. Iya, iya kalau ada yang sakit atau apa Iya, tetap tanggung jawab ke sekolah tetap ya. tanggung jawab itu. Masya Allah. Jadi memang nggak salah ya kalau guru tuh memang betul-betul kayak harus multitasking gitu. Jelas. Harus ditutup multitasking, jadi orang tua juga, ngedidik juga, Jadi kawan juga. teman juga, ya. Jadi psikolog juga, Iya. motivator juga, jadi dokter kadang-kadang. Iya banget. Terkait masalah kebersihan tadi, dulu saya tuh pernah ngajar di boarding juga di salah satu sekolah. Anak-anak yang perempuan ini kan dalam masa-masa puber ya. Iya. Nah itu kan belum tahu tuh, karena dia belum kadang-kadang mereka malu nih harus nanya ke ustadzahnya, ini kenapa nih kayak begini, karena mereka belum tahu, baru datang bulan gitu kan. Kadang tuh memang belum bersih, berceceran dan gimana. Nah gimana tuh, ada nggak pengalaman kayak gitu? Nah, sempat ada, dan kita sebenarnya sudah memprogramkan ada stadium general sebenarnya gitu. Jadi kadang mereka, jadi kalau semester sebelumnya kemarin kita memang ada jam khusus di malam ya, di malam itu di sore dulu tuh. Jadi mereka di situ tentang kesehatan Reproduksi. wanita, enggak hanya reproduksi sih. Jadi menjaga kesehatan, pokoknya tentang seputar kewanitaan. Jadi kayak kelas keputrian gitu Iya, ya? itu kalau yang untuk perempuannya. Yang untuk yang untuk laki-lakinya itu kita belum. Jadi mereka kalau laki-laki kan beda ya, mengeksplor dirinya itu kan beda gitu. Jadi kalau anak laki-laki mereka kan lebih suka mengeksplor dirinya kan dengan bentuk fisik. Itu kan pokoknya walaupun puasa itu biar puasa tetap main bola, tengah-tengah hari tetap main bola gitu. Nah, jadi memang kalau yang cewek itu kan mereka memang harus dikasih wadahnya gitu. Nah, jadi kita buatkan kegiatan tuh. Jadi itu kita sebut stadium general. Nah, kita panggilkanlah tuh, kita biasa membahasnya tentang seputar kewanitaan lah. Jadi mereka kalau udah datangkan sesi itu tuh, nah pertanyaan-pertanyaan itu tuh yang mereka sampaikan. Nah, ada hal yang mungkin tidak terjawab atau mereka tidak tersampaikan mereka. Nah, peran kita lah tuh. Jadi kayak lebih ke musrifah sih biasanya. Dia langsung turun terjun tangan langsung turun gitu kan. Tunjukkan, gini cara membersihkannya, gini cara nyusunnya dan segala macam gitu. Jadi langsung turun tangan. Siap. Wah, luar biasa ya tantangan jadi guru ya. Terus ada pengalaman menarik nggak semenjak jadi seorang guru? Ada seru-serunya nggak jadi guru di balik perjuangannya yang luar biasa? Pengalaman seru-serunya sih banyak ya, apa ya, saking banyaknya tuh bingung yang mana. saking banyaknya tuh bingung mau pilih yang mana. Yang masih terkenang sampai sekarang itu adalah ketika punya murid gitu ya, yang masih terkenang sampai sekarang. Waktu itu masih jadi siswa, sekarang tuh udah jadi dokter. Ngelihat postingannya tuh di Instagram dengan pakaian seragam dokternya, rasanya tuh ya Allah, Alhamdulillah. ya Allah, dulu tuh masih dengan saya gitu, masih kecil-kecil gitu kan, masih SMP anak tuh gitu kan. Nah, karena kan saya dulu kan juga jadi guru bimbel juga kan. Nah, jadi tuh ngelihat dia udah sumpah dokter gitu. Nah, itu tuh rasanya kebanggaan gitu ya. Rasanya gitu kan, ini dulu nih pernah loh gitu sama saya, dan dia pun masih ngingat kita gitu. Nah, itu yang lain-lainnya banyak sih ya, ketika sering dikasih kejutan-kejutan. Nah, itu tuh kejutan tuh. Ulang tahun dikasih kejutan gitu kan, atau perayaan apa gitu biasa dikasih kejutan sama mereka. Nah, yang paling yang paling mengharukan ya ketika kelulusan lah. Kalau udah lulus tuh, itu rasanya harus melepas mereka gitu kan. Nah, itu yang membuat haru. Dan yang paling berkesan sih ini ya, itu tadi menghadapi anak yang tantrum. Tantrum sampai ngancurkan pintu sekolah. Ada kemarin kan ya, karena memang ada yang belum terselesaikan itu. Nah, itu
Tapi biasanya tuh ya, kalau pengalaman saya pernah juga ngadepin anak-anak yang lumayan tercatat banyak kasus gitu kan. Ternyata ketika dewasanya tuh malah lebih bener gitu ketimbang anak-anak yang antos aja dalam kelas. Secara akademis oke saja, secara adab perilaku dan baik lagi. Ketika dewasa itu biasa-biasa aja lonjakan prestasi pribadinya. Tapi kalau anak-anak yang suka tantrum ini tiba-tiba masya Allah tidak nyangka jadi begini. Malah justru kayaknya pengalaman itu buat dia jadi kayak batu loncatan, jadi kayak tamparan keras, dia pengen jadi orang yang lebih baik mungkin ya. Nah terus kalau dari Iin gimana? Ya pengalaman menarik lah. Dari menjadi guru ini, maksudnya seru-serunya jadi guru gitu kan. Maksudnya di balik suka duka dan perjuangannya kan pasti ada yang enaknya juga dong. Iya. Baik. Keberkahan pasti itu ada. Masing-masing pasti tahu itu pasti banyak banget keberkahan. Banyak banget. Jadi gimana ya? Mungkin kalau misalnya sekarang kayak orang kayak nanya, emang kamu sesabar itu ya? Kok bisa ngadepin anak-anak, bisa ngajar dengan anak-anak bukan usia-usia ya siap belajar malah kan, usia 3 tahunan gitu kayak gitu. Dulu nih cerita sedikit flashback ya. Dulu ketika saya kuliah itu nggak suka anak kecil. Emang nggak suka anak kecil. Wah. Nggak suka saya. Jadi kenapa dulu itu milih ngambil waktu kuliah ngambilnya pendidikan prodi di ekonomi syariah, menghindari jadi guru. Akhirnya malah jadi guru. Insya Allah ya, jalan Allah tuh. Iya. Itu karena ketika saya masih skripsi di semester 7. Qadarullah orang tua saya mengalami masa sangat sulit sekali. Iyalah, ada ujian. Sulit sekali sampai kayak minta maaf gak bisa ngirim uang gitu kan, kayak ya Allah gimana gitu ya. Jadi itu kayak sempat kayak nangis di pojokan, di dindingnya sedih banget ya, di pojokan dinding gitu kayak Meratap. Kayak itu kan ya Allah minta tolong gitu kan, kasih jalan yang terbaik gitu kan. Masya Allah. Sedang mengingat cerita. Ya itu dulu tuh kayak kerja di tempatnya sekarang, sekolah sekarang itu kayak jawaban dari Allah ketika saya itu kayak benar-benar di masa terpuruk banget, di masa kayak bener-bener aku nggak punya apa-apa, nggak bisa ngadu ke siapa-siapa gitu kan. Coba bisa minta sama Allah, ya Allah, kalau memang dari sini itu ada hikmahnya, ada jalannya gitu kan. Allah kasih jalan ke saya gitu, minta tolong kasih yang terbaik gitu kan. Kasih itu terbaik untuk permasalahan ekonomi yang sekarang dihadapi gitu kan. Ke mahasiswa gitu kan. Tambah lagi dari dulu sampai sekarang itu saya nggak pernah dapat fasilitas motor di orang tua. Masya Allah. Gitu. Kuliah itu dulu pertama kuliah itu jalan kaki sama teman gitu kan. Habis itu lama-lama kan punya temen agak deket, itu kayak ikutlah nebeng lah gitu. Cuma kadang kayak kalau misalnya temennya nggak ada, yaudah jalan kaki aja. Dan kebetulan kosannya nggak jauh dari kampus, gitu, jadi jalan kaki. Jadi bahkan sampai sekarang kalau misalnya mau meninggalkan sekolah ini, misalnya ada tawaran yang lebih baik gitu kan, di mana gitu, saya masih belum kayak tempat ini dulu yang memberikanku jalan keluar, jawaban dari Allah untuk kamu di sini deh. Kayak di sini loh kamu bisa memperbaiki kehidupanmu. Dan di tahun 2019 akhir sampai sekarang saya masih di situ. Dia manain untuk membangun, mengembangkan sekolah tersebut. Maksudnya gimana nih? Tadi apa alasannya menjadi seorang guru? Kalau saya itu kenapa ditanya jadi seorang guru? Nah, basicnya ini kan memang bukan basic guru ya, pendidikan S1-nya itu bukan sarjana pendidikan, tapi sarjana sains, memang tetap di matematika. Dan memang dari dulu tuh cita-citanya itu memang jadi guru. Tapi enggak tahulah lika-liku jalan kehidupannya tiba-tiba memang ditempatkan Allah tuh di jurusan matematika. Tapi bukan di FKIP-nya gitu. Tapi ujung-ujungnya jadi guru juga gitu. Nah, satu hal yang membuat tetap teguh pengen jadi guru itu yang paling utama itu memang dari dulu pengennya ilmu yang dipunya nih bisa dikasih ke orang, kemudian itu menjadi amal jariah untuk berikutnya tuh. Jadi tuh
pinginnya tuh cuman itu gitu kan dulu tuh. Jadi sampai sekarang tuh itu. Dan betul tadi, banyak berkahnya gitu ketika jadi guru. Banyak lah pokoknya ya, banyak sekali berkah-berkah yang didapatkan ketika memang menempuh profesi ini gitu. Nah mulai dari aduh ya Allah tuh ketika di masa-masa sulit tuh nggak tahu itu tiba-tiba datang jalan pertolongan dari Allah gitu. Kayak misalnya sampai dari sebelum berumah tangga sampai sekarang pun udah berumah tangga, tiba-tiba itu tuh sesuatu yang tidak pernah terbesit di pikiran, tiba-tiba tuh Allah kasih gitu kan, Allah kasih jalannya, tiba-tiba tuh selesai gitu. Nah jadi itu, jadi memang sih niat kenapa memang mau jadi guru tuh dari dulu tuh memang itu. Jadi karena saya tuh punya ilmu gitu kan, saya punya ilmu saya tuh tidak mau saya sendiri gitu kan, mau saya kasih ke orang, dan nanti ilmu itu tuh dipakai untuk orang lain biar jadi amal jariah. Masya Itu Allah. sih sebenarnya. Ya, dengan perjuangannya masing-masing, meskipun tidak sarjana guru tapi bisa menjadi seorang guru. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Semua pilihan masing-masing lah ya. Nah, terakhir nih, kira-kira guru ini kan profesi yang multitasking sebenarnya, harus banyak menguasai banyak hal di satu waktu dan di waktu yang singkat. Meskipun hanya kulit-kulitnya. Nah, dari Iin dan Suryani merasa enggak bahwa dengan jadi guru nih kita tuh jadi kayak lebih explore lagi, mendalami apapun, kayak lebih berkembang gitu. Dari siapa nih dulu nih? Dari Surya dulu deh. Jelas, jadi guru itu hanya profesi di atas kertas sebenarnya. Tapi di lapangannya, nah itu jadi di lapangannya, di lapangannya guru tuh juga guru jadi guru masak, jadi juga psikolog, jadi juga kadang jadi tempat curhat, kemudian kadang jadi orang tua, kemudian banyak lah profesinya. Jadi dokter kadang-kadang. ketika anak sakit gitu kan, ketika anak sakit, nah apa yang harus kita lakukan dulu? Nah, misalnya demam atau apa, nah apa yang kita lakukan gitu. Kemudian kayak misalnya ada anak-anak yang mereka nih lagi murung atau apa, nah kita harus tahu nih. Kemudian kita cari seluk beluknya, latar belakangnya kenapa anaknya seperti ini. Nah itu kan kita harus tahu. Jadi kayak belajar ilmu psikologi juga iya, mengenal tipikal anak. Ada yang anak yang tidak cocok nih dengan metode seperti ini. Nah kita harus mikir lagi metode apa. Nah itu. Kemudian kayak kayak juru masak gitu kan, mereka bingung mau nanya ke siapa. Nah nanya ke kita gitu kan, gimana nih Ustazah, ini apa tuh, kayak apa. Nah itu tadi ketika misalnya kelas atau apa, nah itu tetap nanya itu ke guru. Jadi kita tuh memang berkembang gitu banyak. Jadi sedikit-sedikit tuh ada ilmu-ilmu lain tuh yang tetap kita pelajari juga, harus kita pelajari juga gitu. Itu sih tadi apa lagi ya, pokoknya jadi ketika jadi guru ya ilmu-ilmu lain itu juga tetap kita pelajari. Untuk apa? Untuk tadi menghadapi tipikal anak-anak yang beda-beda itu tadi. Betul. Kalau dari Iin gimana? Merasa berkembang nggak sih dengan jadi berprofesi sebagai guru ini? Jadi tanya dong, kalau itu sudah sangat pasti berkembang ya. Gimana ya, kayak ya dulu kan secara kan saya sendiri nggak suka anak-anak. Dulu kayak dicengin nih kayak gitu ngapain sih, benci banget, pengen gue lempar gitu kan. Sekarang tuh kayak jadi sama anak kayak nengok anak diam nih, kayak tiba-tiba di mana gitu sama mereka ada jatuh, kita pengen nolongin gitu. Jiwa keibuan tuh bahkan waktu sebelum jadi ibu ya, itu tuh kayak bener-bener kebangun karena emang kita sering ketemu anak-anak gitu. Walaupun ya suka duka, banyak dukanya ya. Karena kan kalau untuk anak usia tuh dari ini kan, kita nggak lagi meneruskan pendidikan, tapi kita membentuk pendidikan anak. Kayak mendidik ya? Mendidik. Iya, anak-anak yang awalnya masih ya usia baru 3 tahun itu kan bener-bener struggle banget. Kita yang mengawali, bahkan kita kayak ngisi kertas kosong, kita mau isi itu dengan keagamaan yang baik atau kita isi dengan anak-anak itu ya sesuatu yang umum aja. Karena kan dan itu di anak 3 tahun ini bener-bener yang apa ya, sebagai guru di usia anak segitu itu tantangannya berat. Karena kalau misalnya
anak ini tiba-tiba dia punya ilmu apa kayak kata-kata baru tapi kurang baik. Nah, itu dari mana dapatnya? Apakah dia teman sebelahnya nih? Kita juga perlu mengawasinya sangat tinggi di situ. Jadi guru ini juga mempelajari soal psikolog anak, Ya, tumbuh kembang anak, Ya, terus betul. kemudian gaya belajar, sikap, Benar. watak, ya, Betul. secara langsung seperti itu. Benar. Jadi seperti itu. Nah, terakhir deh, benar-benar terakhir kali ini. Nyesel nggak jadi guru? Karena dengar guru nggak bisa kaya, guru gajinya kecil. Tapi yang saya rasakan secara pribadi, justru kayanya tuh dari jalan yang tidak disangka-sangka gitu. Kayak salah satu kisah ya, saya pernah liburan ke Jogja waktu itu sama adiknya ibu saya, Bibi. Kita lagi jalan di Jogja, tiba-tiba di masa liburan itu ada ketemu orang tua siswa, dan orang tua siswa tuh ngelihat bibi saya lagi pilih-pilih pakaian, langsung ya udah sini ibu sekalian, jadi barang belanjaannya tuh dibayarin di Jogja. Masya Allah. Siapa sangka Jogja pilihan kota di Indonesia banyak loh, maksudnya kan kadang-kadang misalnya jadi kayak artis nggak sih guru nih? Kadang-kadang gimana aja tuh ada aja yang nyapa gitu. Iya, benar-benar. Ada aja apa hal silaturahmi. Padahal kita, anak yang mana ya, kelas mana ya, di Ya, sekolah mana ya, kayak gitu ya. Nah, saya secara pribadi merasa saya nggak nyesel jadi guru. Ya maksudnya karena senang dengan anak kecil, jadi senang aja gitu ketemu dengan anak, ngobrol gitu kan, berbagi. Nah, kalau dari Iin sama Surya gimana? Nyesel nggak jadi guru? Nyesel nggak ya? Jadi gimana ya? Nyesel nggak nyesel ya? Apa gimana? Nyesel sih nggak. Sesuatu yang mau kita ke kebaikan, kenapa kita sesalin gitu kan? Bahkan apalagi sesuatu itu membentuk kita yang sekarang jadi lebih baik gitu. Dulu ya gimana sih kita kalau belajar gitu kan, kalau jadi atau jadi murid gitu kan, kita ngerasain balik jadi guru berat juga perjuangannya. Bahkan dari situ berkahnya banyak juga gitu kan. Kita juga pribadi saya sendiri, saya lebih mengenal anak-anak kelahiran era segini ini nih tumbuh kembang seperti apa. Nah, terus kalau dengan anak bagaimana sih kita bersikap? Nggak harus selalu disenangin, tapi kita harus memberikan yang terbaik untuk anak tersebut, karena memang mereka ini cikal bakal penerus, bisa jadi mereka penerus guru-guru selanjutnya gitu kan, orang-orang hebat di masa depan gitu. Kita menjadi ikut andil dalam pembentukan masa depan mereka gitu. Jadi saya jadi guru, saya bangga banget. Insyaallah. Surya gimana Sur? Kalau dibilang nyesel ya pastinya enggak nyesel lah ya, karena memang cita-cita dari dulu ya, enggak tahu dari dulu karena dan memang dari selesai kuliah profesinya itu sampai sekarang alhamdulillah berkecimpungnya selalu di dunia pendidikan. Baik itu yang formalnya, kemudian yang informal seperti kayak misalnya kita di organisasi luar gitu ya. Nah, itu dunianya tetap di dunia anak remaja gitu, dunia pendidikan gitu. Jadi memang kepinginnya itu dari dulu dan inginnya itu memang dari dulu jadi guru. Nggak tahu ya, memang ini kali ya, memang udah ngerasa struknya gitu ya. Iya. Itu jadi ya enggak nyesel sama sekali lah, karena itu tadi memang tujuannya tadi itu memang itu karena pengen cari amal jariah sih. Masya Allah. Masanya banyak ya. Masanya banyak, warganya banyak, penduduknya banyak. Minimal ada yang ingat Al-Fatihah ini gitu ya. Masya Allah. Amin. Tabungan akhirat. Amin. Ya Allah, amin. Terima kasih buat Iin dan Sama-sama. berbagi cerita Bengharu Biru bersama ya. Dijebak hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa guru itu adalah profesi multitasking yang banyak orang nggak tahu. Orang hanya tahu bahwa profesi guru hanya sekedar mengajar, memberikan tugas, kemudian pulang. Banyak sekali hal-hal yang guru explore, mencari tahu tentang ilmu-ilmu untuk menunjang profesinya di balik kelas, di luar kelas. Dan kesimpulan lain satu lagi adalah guru itu seperti orang tua. Nggak ada yang pingin anak didiknya salah arah atau anak didiknya nggak berhasil. Jangan takut jadi guru. Ketemu lagi di podcast Usersip, cerita guru inspiratif. Assalamualaikum. Salam.